Tes 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Shy episode keempat kayak gitu ya. Jadi ya di episode sebelumnya itu apa si Shy gitu ya atau si Teru itu mau dilatih gitu ya sama hero Amerika gitu ya. Yaitu adalah si Stardust gitu. Dimana apa situasinya sekarang bisa dibilang mereka apa mengetahui ya bahwa posisi dari apa namanya yang anak yang stigma ya kalau nggak salah anak yang pirang itu stigma sekarang posisinya lagi ada di Jepang. Jadi makanya si Shy ini harus kayak dilatih gitu untuk apa iniin si stigma gitu. Nah, bikin gue berasa sih sebenarnya kekuatannya Stardust ini apa gitu ya. Kemarin endingnya gantung dan ya udah gitu. Jadi langsung kita mulai untuk episode keempat dari Shy. Oke, episode 4 kita mulai saja. 1 2 3. Oke. Gila, let's go. Gila. Iki mas. Gue penasaran sih. Maksud gue apa kemampuan si Stardust itu apa gitu loh. Kalau kemampuan si Shy kan apa namanya ya kemampuan saya sih sebenarnya sama aja sih ya. Kayak terbang, ngambil orang gitu loh. Jadi kayak belum ada power-powernya gitu loh istilahnya. Apakah ada yang membedakan gitu istilahnya di antara mereka? Kalau si Pepesnya kalau waktu itu kan kalau nggak salah yang dia nangkap orang eh ya nangkap orang gitu kan pakai kayak apa gua nggak tahu boneka atau apa tuh ya, lupa gua. Pakai nangkap orang pakai inilah istilahnya. Pakai kayak sesuatu gitu. Oke. Orang tak berhati. Oke. Nembus. Oh, nggak kena apa gimana? Oke, ada pelindungnya gitu kah apa anjir? Dihindari. Oh, jadi pukulannya itu kayak melencong gitu, Cok. Gila. Buset. Telak ya anjing. Oh, maksudnya orang tak berhati itu si Stardust ya. Gila. Nolak kemenangan itu, iya sih. Jadi saya si Stardust ini karena kan bang, bagian dari power system di anime kan berkaitan sama hati kan. Serangannya dibelokin kayaknya. Kekuatan sesuai hatinya. Gila.
ngekan aliran ke sekitarnya. Gila, jadi kayak apa? Semua itu ada kendalinya dia semua. Gila, Cok. Jadi saya karena dia itu hatinya itu literally apa kayak nggak punya hati lah kesannya. Jadi dia itu literally bisa kayak ininya itu loh. Kekuatannya itu alirannya itu ke sekitar tubuhnya dia dan dikira makanya serangannya itu nggak kena, nggak berpengaruh gitu loh. Gila anjing. Gila ini All Might versi keras ya. All Might waktu muda deh kayaknya. Hmm. Gila, jadi dia belum rasa kalah ya si Shai. Let's go. Gila. Deku aja gitu. Nah, itu dia. Jadi akhirnya dia sadar ya terkait dengan ininya ya. Oke. Suara. Gila. Jadi para ininya kah? Oh, ini kekuatannya dia api ya. Oh, itu motivasinya. Oke, 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 oke. Kekuatan gelang perubahan hati Shy. Gila. Oh kan gue bingung waktu kan si Shy kan belum nunjukin kekuatannya dia kan cuma kayak terbang ngambil orang jadi belum belum nunjukin kemampuannya dia. Sekarang udah tunjukkan nih. Udah mulai kelihatan ya, udah kebuka lah kekuatannya. Gila. Pukulan api. Gila dihindarin anjing. Iya. Iya, dibalikin lagi anjing. Iya, nggak bisa. Iya. Wah, dipukul lagi anjing. Iya, meskipun pakai kekuatan tapi ya nggak bisa semudah itu juga dong. Butuh apa? Butuh ini lagi lah, strategi lagi. Jadi buat lengah deh kayaknya feeling gua. Oh enggak. Ya dia malah yang paling ngerti tentang hatinya ya. Eh,
Iya. Jadi keras tapi sebenarnya dia ada tujuan ya gitu loh. Gila. Oke. Raja menggajah itu saja apa dia nggak tahu tentang hal itu kah? Iya. Cahaya kebencian oh ini sih contohnya ya. Let's go. Oh. Oh, ini bayang-bayangnya ininya. Udah mulai goyah dia. Gila, dia kesal disumpahi gitu ya karena hatinya dia yang dingin itu kah? Nah sekarang udah mulai goyah nih gara-gara si Shy. Gara-gara kata-katanya. Ini satu hal yang bagus ya karena di sini tuh kekuatan itu bergantung kepada hati, Cok. Jadi ketika akhirnya lu ngelakuin satu hal yang menggoyahkan hati musuh atau ini atau pahlawannya gitu ya, itu lu bisa apa bisa jadi lu menang gitu loh. Hmm. Iya, itu benar. Kalau nggak punya hati itu dia ya lu menerima semuanya gitu loh. Hmm. Siapa ini? Oh, sahabatnya itu ya. Sahabatnya waktu itu dibunuh sama Stigma bukan sih? Gila. Itu sahabatnya Stigma, sama Stigma sahabatnya si Stardust yang dibunuh sama Stigma. Iya, jadi kayak kayak ada barrier gitu loh, Gojo mode lah intinya. Gila. Let's go. Oh, kena masuk. Iya, aduh. Iya, udah kecapean ya. Hmm. Kuatnya nggak stabil ya, kadang nggak ada apa standarisasi hati itu bener loh. Tapi, oke, ini akan mengubah arah dunia. Gila, let's go. Diakui kah? Gila, gila. Emang baik ya si Stardust ya. Keras tapi ya dia emang baik gitu. Oh. Tapi dia tuh masih belum ngerti kayak arti orang baik itu kayak gimana gitu. Gila. DVVW John. DV. Nama aslinya ya DV ya.
Menyiapkan hati Teru. Eh. Iya. Ya bukan mereka itu sebenarnya kayak apa? Kayak apa? Selek-selekan tapi mereka akrab gitu loh. Oke, oke, oke. Bagus ya, bagus aja. Meskipun pertarungannya nggak kayak gimana-gimana ya istilahnya ya, tapi good lah. Oh, siapa nih? Pakai kayak Miku gini bajunya ya, Hatsune Miku. Iya. Sundere kayak. Oh, udah ada intronya dulu. Bintang hitam gila. Lady Black, pahlawan Swiss. Oke. Gila. Nggak kenal sih. Iya. Nggak kenal. Sendiri ini. Schwarz. Gila, Schwarz aja. Pahlawan Jerman. Ya kayak satu negara itu satu satu pahlawan, Cok. Ya kan Swiss, Inggris, Jerman, Jepang, Rusia. Ah, Departemen Medis anggotanya. Oke. Jadi kayak organisasi pahlawan gitu lah istilahnya yang didirikan sama si Stardust. Gila. Iya. Oke. Oh ya, sudah aku ya. Let's go. Ya masih banyak kasih pelajarin lah istilahnya ya. Iya, iya, tertusuk realita gitu ya. Oh iya. Ya, jadi misalnya ya lu harus percaya sama diri sendiri gitu ya dan ya lu harus tidak boleh membuat orang lain itu khawatir gitu loh. Karena lu hasilnya membuat orang yang nyaman, aman gitu ya. Iya, sendiri. Membanggakan dirimu sendiri. Iya, jadi kayak apa? Kayak biar orang lain itu nggak khawatir adanya pahlawan, itu kepada pahlawannya, tapi saya bilang ya hal itu emang harus seperti itu gitu ya. Biar orang apa? Biar orang itu merasa aman. Gila. Oh, mereka balik lagi.
Oh. Gila. Jadi kayak merasa kayak Yuri banget sih anjing. Let's go. Tapi setidaknya episode ini berarti menunjukkan ya bahwa apa motivasinya si Shai dan semua itu bisa bilang udah upgrade lah sekarang posisinya. Ya kehilangan arah kayak sebelumnya gitu. Meskipun masih langkah awal ya. Iya. Oke. Iya, jadi kayak apa? Jadi saya kayak biar kayak inilah mereka kayak ini lagi lawakannya gitu ya. Oke. Bagus aja coba. Ini bagus loh asli beneran dah. Kericuhan di Cina apa nih? Oh, yang iya kristal-kristal itu lagi si stigma ya. Oke, siapa tadi tuh? Kayak pahlawan Cina tuh ya. Abis. Ya aduh, sambung. Bagus bagus. Gue suka episode sih. Jadi istilahnya episode ini full terkait dengan ini ya. Jadi kayak apa? Buat karakter developmentnya si Shai, di mana si Shai ini kan bisa dibilang apa? Lagi hilang arah lah di episode-episode sebelumnya gitu ya. Jadi kayak apa Mas episode ini tuh kayak apa meluruskan hatinya Shai lah istilahnya. Dan juga saya kayak membangkitkan kembali kayak hatinya dia gitu ya terkait dengan dia punya kekuatan. Jadi VA-nya ini kan, VA-nya aduh siapa sih namanya? Yuga Hama anjir. Tapi ngisi siapa dia ngisi si ini kan? Ngisi si apa? Iko gitu. Momi Jimia, Momi Jimia. Momi Jimia. Gila. Let's go. Oh, bonus. Iya. Sugoi Speed. Gila. Oke. Ih, malu. Takimasen. Oke, oke, oke. Ya tadi untuk episode keempat ya dari Shy. Ya tadi untuk episode keempat ya dari Shy gitu ya. Jadi episode ini bisa dibilang ya episode yang bagus gitu ya. Jadi apa full episode ini tuh tentang apa namanya pertarungan di antara Shy sama Stardust gitu ya. Dimana pertarungan itu bisa bilang menghasilkan ya kekuatan hatinya si Shy itu bisa dibilang ya menjadi lebih kuat gitu ya. Karena mungkin bagi lulu pada yang masih belum tahu ya sebenarnya anime tentang apa gitu ya. Jadi intinya itu di karena kan sebenarnya gue pengen ngomongin ini pas di episode 3 kemarin sih, cuma episode 3 kemarin kan masih gantung ya, makanya gue ngomongin di episode ini juga sekaligus terkait dengan semua power sistemnya gitu ya. Jadi di ini anime ya sejauh 4 episode ini jadi intinya apa pahlawan itu bisa dibilang mewakili satu negara. Contoh kayak Shai itu mewakili Jepang, Pepe Shai itu mewakili Rusia,
Terus tadi ada juga yang dari Swiss itu kalau saya yang Lady Black, ada juga yang Swatch itu yang dari Jerman, terus si Stardust itu yang dari Inggris gitu ya. Jadi kayak apa, mereka semua itu kayak mewakili satu negara gitu loh. Tadi ada juga dari Cina kan yang lagi tarung tuh yang di TV itu. Mungkin nanti bakal muncul tuh di episode berikutnya atau kayak gimana gitu ya. Nah, apa intinya kayak gitu, di mana pahlawan-pahlawan itu melindungi satu negara itulah istilahnya gitu. Melindungi negara mereka lah gitu kan. Nah, yang belum dijelaskan sih sebenarnya terkait dengan yang kemarin gue pertanyakan ya, spesifikasi dari pahlawan itu seperti apa gitu. Apakah mereka itu kan tadi kan mereka itu the chosen one gitu ya. Maksud gua di antara satu negara itu mereka itu satu-satunya yang punya kekuatan itu gitu loh. Nah, itu maksud gua spesifikasinya itu seperti apa gitu istilahnya. Apakah memang ada ketentuan tertentu gitu istilahnya di mana akhirnya mereka orang yang bisa cocok sama yang gelang apa gelang hati itu kan istilahnya gelang yang dia pakai itu gelang kekuatannya itu atau kayak gimana itu kita masih belum tahu kan. Nah, tapi apa power system itu intinya di sini tuh adalah ya dengan menggunakan kekuatan hati. Jadi gelangnya itu apa namanya akan apa ya mengubah gitu ya kekuatan hati daripada pahlawan itu daripada si penggunanya itu menjadi kekuatan. Nah, si Shai itu bisa dibilang belum ngebangkitin kekuatannya dia. Jadi literally dia itu cuma dia cuma ngeberubah gitu kan. Dia kayak nyelamatin orang ya dengan cara yang biasa gitu, terbang ke bawah orang ke bawah selesai gitu kan. Tapi kekuatan hatinya itu terkait dengan dia punya kekuatan uniknya gitu ya, itu belum ada gitu. Nah, tadi setiap pahlawan itu punya kekuatan seperti itu. Dimana kemarin itu sebenarnya juga cuma dua doang ya, si Kopesha ya, dimana dia tuh kayak nyelamatin orang pakai kayak something apa gitu, gue lupa gitu ya. Sama si Stardust ya, Stardust gitu ya. Nah, si Stardust ini dia tuh kemampuannya itu adalah dia itu literally karena hatinya dia tuh sama sekali nggak tergerak gitu ya. Makanya semua hal yang yang nyerang ke dia itu nggak bakal berdampak ke dia. Jadi sistemnya itu kayak kayak di dalam sekitar di sekitar tubuhnya itu muncul kayak semacam barrier gitu loh. Ya literally kayak Gojo Satoru ya. Kalau misalkan lu nonton JJK gitu kan, Gojo Satoru kan dia punya infinity tuh. Dimana kan tubuh dia tuh kan kayak diselimuti sama infinity. Jadi ketika lu diserang sama musuh gitu ya. Ya pukulannya itu gak bakal sampai ke Gojo karena dia tuh terus dikurangi per dua persekian lah kalau nggak salah gitu ya. Itu sistem matematikanya kalau di JJK. Kalau di sini intinya adalah ya dari kekuatan hati kan, dimana karena hatinya si Stardust itu nggak tergerak sama sekali, maka apapun serangan dari musuh itu juga nggak bakal menggerakkan dia gitu, nggak bakal kena ke dia gitu. Intinya kayak gitulah kekuatannya. Jadi kayak dilambangkan dengan posisi hatinya tadi. Nah, hal itu bisa dibilang yang akhirnya menjadi kekuatannya si Stardust gitu ya. Dia emang dari kecil emang terkenal disebut itu tidak punya hati gitu loh. Nah, untuk kasusnya si Shai ini dia itu tadi kekuatannya itu adalah api. Jadi dia itu berhasil ya ngebangkitin kekuatannya dia setelah dikasih pressure sama Stardust, mulai dari kalau misalkan lu nyerah lu mendingan lu berhenti aja jadi pahlawan, terus kayak diserang dipukul-pukulin tadi kan istilahnya bla bla bla. Semua itu ada untuk ya si Shai itu membangkitkan gitu ya kekuatan dengan ya hatinya dia tadi, dengan hati itu yang semakin membara, semakin ya pantang menyerahnya dia itulah yang menjadi kekuatan daripada Shai ya. Itu tipikal MC shonen banget sih sebenarnya gitu kan. Tapi kalau di sini ya suatu hal yang bagus karena emang power system itu mendukung dia untuk jadi lebih kuat, dimana kalau ya lu gak menyerah gitu kan ya kekuatan lu bakal jadi makin kuat gitu. That's good man. Makanya di sini tuh kayak nggak perlu suatu hal yang ribet gitu ya, atau suatu hal yang miracle kayak di shonen pada umumnya. Tapi kalau di sini tuh emang power system itu berkaitan sama hati. Jadi ya itu kayak gitu. Tapi ya itu ada plus minus ya tadi disebutin kan sama si Stardust ya, dimana oke lah si Shai itu punya kekuatan gitu ya, dimana dia itu ketika dia tuh kan perasaan itu berapi-api gitu ya, mengandalkan perasaan dia banget. Jadi perasaan itu yang berapi-api, bisa dibilang kayak ada orang nih hanya mangkatin dia bla bla, akhirnya itu kayak berapi-api gitu kan. Dan kira kekuatannya itu menjadi ya tadi api tadi gitu, menjadi lebih kuat sesuai dengan hatinya dia yang menjadi semakin kuat gitu kan. Berbeda sama Stardust yang memang sudah kayak paten gitu, jadi kayak serangan apapun gak bakal mempan ke dia gitu. Jadi sistemnya itu agak beda gitu. Nah, untuk kasusnya sisa itu misalnya ya dia bisa menjadi lebih kuat sesuai dengan hatinya dia gitu kan. Nah, tapi kelemahan terbesar itu adalah ya ketika hatinya goyah atau kayak gimana, maka kekuatannya nggak bakal muncul.
Ini kan kasusnya sama kayak waktu pada saat Shai itu kena mental gara-gara si Momijimiya atau si siapa tadi si Iko gitu ya, itu kan kena serang gitu loh, kena serang misalnya luka gara-gara dia nggak nyelamatin Iko dengan baik kan. Waktu itu kan akhirnya dia tuh nggak bisa ngegunain kekuatannya, dia tuh nggak bisa berubah gitu kalau saya waktu pas di UKS kalau nggak salah inget gitu ya. Jadi kayak apa, ini emang dari kekuatan hati itu suatu hal yang penting. Makanya ya oke lalu bisa menjadi semakin kuat dengan hati lu menjadi semakin kuat. Tapi ya lu bakal menjadi lebih semakin lemah ketika hati lu lemah. Jadi misalnya apa namanya, dia bisa jadi bakal jadi bulan-bulanan nih. Kalau misalkan musuhnya itu literally benar-benar gak punya hati gitu loh istilahnya. Apalagi kan ini kita ngomongin stigma gitu ya, yang bisa dibilang kayak ya kali dia punya hati gitu kan, dimana dia ngubah orang jadi ini, ngambil apa perasaan negatif orang dikeluarin semuanya bla 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 gitu kan. Jadi kalau misalkan dia misalkan ya ada villain yang akhirnya memanfaatkan apa, memanfaatkan Sandra gitu ya, akhirnya ngebunuh-bunuhin Sandranya, itu gimana perasaannya Syah itu ya ketika nanti udah bakal ngamuk atau kayak gimana gitu loh. Itu sebenarnya yang apa, gua penasaran sih sebenarnya gitu. Itu satu hal yang plus minusnya lah dari apa posisinya Syah sekarang gitu. Nah juga istilahnya ya dia bisa, makanya gue bilang di episode ini tuh melambangkan bahwa Masya ini baru langkah pertama nih, istilahnya udah dia udah on track gitu, udah di on track di mana oh hatinya ini bisa dibilang udah oke nih, punya potensial tapi masih miss di sana sini gitu kan, itu kata Stardust gitu. Jadi apa intinya kayak gitu. Dan tadi juga dapat apa, dapat kritikan juga ya atau roastingan juga dari si Lady Black tadi kan, yang dari Swiss. Ya kan ngomong bahwa apa, si Shai ini kan bisa pahlawan itu kan adalah orang yang ngebuat orang itu merasa aman gitu kan. Tapi kamu malah ngebuat temanmu itu malah merasa khawatir dan menangis gitu. Padahal pahlawan itu nggak bisa seperti itu. Jadi intinya apa namanya ya, si Lady Black itu ngomong bahwa ya kamu harus lebih percaya diri gitu loh. Tisha itu harus lebih percaya diri, harus bisa menjadi sosok pahlawan gitu ya, yang apa namanya ngebuat orang lain tuh ngerasa aman gitu. Nah itu kan kayak berkebalikan banget ya sama diri dia yang namanya apalagi shy gitu kan, pemalu gitu kan. Jadi kayak apa ya, progresi untuk menuju pahlawan yang apa namanya, pahlawan yang bisa ngebuat orang aman, bener-bener kayak literally kayak All Might, aku di sini gitu ya. Bakua kita apa? Bakua kita apa sih? Namanya gue lupa aja. Oh, apa? Watasiga kita gitu kan istilahnya. Jadi kayak apa, untuk menuju seperti All Might gitu ya, itu masih jauh tuh istilahnya. Itu bagus banget sih kalau menurut gue. Makanya Shai ini bisa dibilang apa, um, secara konsep bener-bener menarik banget kalau mood gue. Makanya kenapa gue pengen nonton istilahnya, karena emang konsepnya itu menarik banget. Gue penasaran ke depannya bakal jadi kayak gimana gitu ya istilahnya. Dan apa namanya, gue juga cukup penasaran sama pahlawan yang lain gitu kan, terkait dengan kekuatannya mereka. Dan juga kayak perubahannya si Shai ke depannya bakal jadi kayak gimana gitu. Karena apa namanya, biasanya kita ngeliat pahlawan itu kan kayak Deku gitu ya, kayak My Hero Academia. Menurut gue pendekatannya emang lebih ke arah My Hero Academia. Bedanya adalah kalau di sini itu apa ya, kekuatan hati itu menjadi yang salah satu faktor utama, kekuatan utama gitu loh. Dan jelas banget plot utama gitu ya, apalagi stigma juga menggunakan kekuatan hati manusia gitu kan untuk ngubah itu gitu loh. Jadi kayak ya jadi kayak kristal-kristal itu kan. Tapi jelas menarik banget kalau mood gua jadi cukup penasaran ke depannya bakal jadi kayak gimana gitu ya. Dan juga ngomongin terkait dengan ini ya, ngomongin terkait dengan Shai juga. Di sini tuh bener-bener kayak berasa banget apa ya? Kayak ini sih kayak Yuri Bait gitu loh. Kalau misalkan lu nonton gitu ya. Kayak pas kan dulu gua kayak nonton Licorice Recoil gitu ya. Nonton apa si yang Sojo itu gue lupa aja gitu apa, pokoknya yang si yang rambut pirang sama yang rambut biru itu lupa gue. uh, bukan sir apa sih namanya, gue lupa pokoknya. Jadi mirip-mirip seperti itu gitu loh. Dia bisa dibilang ya apa, nostalgic, bukan nostalgic sih jatuhnya ya, apa, mengingatkan gue sama seri-seri yang kayak gitu, seri-seri sebelumnya itu gitu. Dan tadi bisa dibilang ya apa, ngomongin tentang Stardust juga ya. Tadi kan gue cuma ngomongin terkait dengan kekuatannya dia doang kan. Tadi kan dia sempat goyah ya terkait dengan apa namanya si Shai gitu ya, dimana hatinya itu yang nggak pernah goyah akhirnya mulai goyah gitu kan. Nah itu salah satu juga yang apa namanya, menarik juga kalau mood gua. Lu bayangin aja kalau misalkan literally mau seprofesional apapun lu gitu ya istilahnya, mau sejago apapun si Stardust, karena di sini tuh kekuatan itu berkaitan sama hati. Hati itu susah untuk dikendaliin kan istilahnya. Bahkan kayak apa tadi si Stardust yang bisa dibilang sudah bisa mengendalikan hati dengan kayak
dia nggak bisa tergerakkan oleh apapun, tapi akhirnya tergerak juga, akhirnya goyah juga gara-gara si Shai. Karena bisa dibilang kan dia waktu dia bilang bahwa dia tuh ngelihat matanya Shai itu bisa dibilang bukan ngelihat orang yang itu bukan mata yang terpancarkan kebencian, tapi malah ya berbeda misalkan kayak si Popesha gitu. Kalau Popesha kan bisa bilang berasa gitu ya ada kebencian tuh di situ. Nah kalau Shai itu enggak, nah karena hal itulah akhirnya si Stardust itu agak sedikit goyah nih dengan tatapannya si Shai gitu, dengan komitmennya si Shai gitu. Dimana akhirnya dia tuh mengingat bahwa kata-kata sahabatnya gitu kan, dimana sahabatnya itu kan waktu itu kan yang dibunuh sama Stigma. Dia tuh ngomong bahwa dulu kan si Stardust kan dibully ya gara-gara si Divi gini ya. Si Divi kan dibully gara-gara dia tuh disebut gak punya hati, dan akhirnya dia kesel gitu kan. Nah karena dia kesel sama sahabatnya bahwa ya rasa kesal itu bisa dibilang ya bagian daripada hati lu gitu loh istilahnya. Dan akhirnya ya hal itu akhirnya ngebantu hatinya lu punya hati dong gitu kan. Nah tapi si Stardust nggak tahu apa-apa nih, bisa dibilang maksudnya emang kayak nggak ngerti gitu loh istilahnya. Nah sekarang kayak itu udah semakin semakin mengerti lah gitu. Bagus sih kalau menurut gua. Jadi episode yang bagus kalau menurut gua cukup penasaran episode berikutnya bakal jadi kayak gimana gitu ya. Tadi belum ada previewnya jadi gua nggak tahu episode berikutnya bakal jadi kayak gimana gitu ya. Kayak kita bakal masuk ke cerita baru juga, kayaknya itu kayaknya ngomongin tentang pahlawan Cina sih, itu feeling gua. Kan tadi ada pahlawan Cina yang disorot kan yang di TV tadi. Nah menurut gua kayaknya episode berikutnya bakal berhubungan sama dia tuh. Entah mungkin nanti Shai mungkin disuruh ngebantuin kah, beberapa pahlawan mungkin disuruh ngebantuin kah, atau kayak gimana gitu ya. Nah, itu yang bikin gue penasaran. Soalnya intinya sekarang kan Stigma lagi keliling-keliling negara kan, istilahnya lagi keliling-keliling negara untuk bikin kekacauan lah intinya kayak gitu. Meskipun kita masih belum tahu tujuan sebenarnya apa gitu kan, istilahnya gitu. Oke, ada pengen ngeluarin hati orang keluar gitu ya, hati negatifnya jadi kekuatan dari kira ngamuk. Tapi maksudnya tujuan utamanya itu apa gitu loh. Maksudnya intinya adalah untuk ya menggoyahkan hati bumi gitu ya disebutnya gitu ya. Jadi ya mungkin Anda bakal minta-mintain tolong kayaknya, nggak tahu juga sih. Jadi ya itu aja untuk episode keempat dari Shai gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode kelima kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.